Ya, untuk hari raya tahun ini, mungkin dari tahun kemarin juga ya, ini untuk hari raya kedua, dikarenakan masih dalam pandemi COVID, kayak kunjungan keluarga, terus kayak salam-salaman, pergi salat Id juga harus bawa peralatan sendiri, kayak masker, sarung tangan. Biasanya kami sekeluarga berkumpul di rumah nenek. Saudara-saudara yang dari luar kota datang ke rumah nenek untuk saling berkumpul dan bertukar cerita dan bersilaturahmi. Rumah nenek sangat ramai sebelum Idul Fitri, dan juga sebelum sholat Id kami selalu mengantri untuk mandi, untuk menyetrika, dan juga makan sebelum sholat Idul Fitri. Namun rumah nenek belakangan ini, apalagi tahun kemarin dan juga tahun sekarang, sepi karena saudara-saudara yang dari luar kota tidak datang untuk silaturahmi di rumah nenek. Hal yang paling saya rindukan dari Idul Fitri kali ini ialah kumpul-kumpul sama teman-teman, ngobrol-ngobrol, makan-makan, terus foto-foto ya. Karena kalau sebelum pandemi itu kebiasaan saya sama teman-teman masa kecil saya tuh di Idul Fitri kita bertemu, ngumpul, makan, kemudian foto bareng. Sedangkan untuk sekarang ya kebiasaan itunya sudah tidak ada. Momen yang dirindukan tahun ini tidak bisa mengikuti takbiran keliling di kampung halaman saya. Nah, biasanya di kampung halaman saya itu meriah dengan diadakan karnaval takbiran. Tapi sedih, tahun ini tidak bisa mengikuti karena pandemi. Hal yang dirindukan ketika Idul Fitri seperti biasa yaitu berkumpul dengan keluarga ya tentunya. Dan lagi khususnya untuk saya adalah liburan, karena Idul Fitri identik dengan libur yang panjang, jadi bisa dipakai untuk camping, hiking dengan saudara, dengan teman maupun dengan keluarga. Kan tetapi di pandemi saat ini suasananya tidak memungkinkan, banyak tempat camping, wisata yang ditutup, sehingga waktu liburan dengan keluarga, teman maupun saudara akan menjadi terbatas. Hal yang paling saya rindukan saat Idul Fitri adalah momen mudik ke kampung halaman. Untuk saya yang tinggal di perantauan, momen mudik ini menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu untuk bisa berkumpul bersama kerabat dan keluarga di kampung halaman. Tapi sayang, untuk tahun ini momen mudik itu tidak bisa dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin 'Aidul Fitri ba'da siyam Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini seluruh umat muslim sedunia merayakan hari raya Idul Fitri, seraya mengagungkan kalimah takbir, kalimah tahmid dan tahlil. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walitukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Genapkanlah, cukupkanlah hitunganmu, dan setelah itu maka lafadkanlah, agungkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimah takbir. Sebagai apa? Tentunya tanda wala'allakum tashkurun, sebagai bukti tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Raya Idul Fitri khususnya 2 tahun saat ini berbeda dengan Hari Raya Idul Fitri sebelumnya.
Kenapa berbeda? Karena 2 tahun sudah kita melewati gempuran-gempuran wabah penyakit virus corona yang saat ini kondisinya masih pandemik. Tentunya di sini Hari Raya Idul Fitri berbeda dengan Hari Raya Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, tidak lantas kita menghilangkan makna dari hakikat Idul Fitri itu sendiri. Karena pada dasarnya ketika kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, tidak lain adalah kita kembali kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 1 bulan kita digembleng, kita dididik, Sahrul Tarbiyah, bulan suci Ramadan adalah bulan melatih kita semua untuk senantiasa apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa kita mampu membersihkan jiwa dan hati kita, membersihkan dari segala noda, dosa, kemaksiatan dan kedoliman. Keluar dari bulan suci Ramadan, mudah-mudahan ketika kita dikembalikan oleh Allah ke dalam fitrahnya, dalam kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mampu melewati 11 bulan yang akan datang senantiasa berada dalam keistiqomahan, ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya kita melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Merayakan Hari Raya Idul Fitri dalam kondisi pandemik tidak lantas menghilangkan makna dan hakikat dari Hari Raya Idul Fitri itu sendiri. Karena pada dasarnya ketika kita saat ini ditimpa oleh musibah, ujian yang terus bergulir, terus menimpa kita semua, khususnya umat muslim. Tentunya di sini ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Pada kesempatan ini, berbarengan dengan Hari Raya Idul Fitri, saya ingin menyampaikan 3 hikmah yang terkandung di dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri di dalam suasana yang berbeda saat ini adalah kondisinya pandemik. Apa di antaranya? Yang pertama, hikmah yang pertama adalah menumbuhkan rasa tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya yang menurunkan musibah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mari kita renungkan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudah-mudahan ini menjadi teguran bagi kita, ini menjadi ibrah dan tazkirah bagi kita semua di Hari Raya Idul Fitri ini. Dalam surah Al-Baqarah 216, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wasa'a wa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum wasa'a an tuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini Allah mengingatkan kepada kita dalam kondisi pandemik. Di antaranya adalah kita mampu mengambil hikmah yang pertama, bahwasanya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang pantas kita ibadahi, tiada lain adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dengan firman tadi di antaranya adalah ketika Allah awali dengan kalimah kutiba alaikumul qital, maka diwajibkan atas kalian untuk berperang. Wa huwa kurhul lakum, walaupun engkau tidak menyenanginya, walaupun engkau tidak senang, engkau membencinya. Di balik kalimah ini, di dalam ayat ini tiada lain adalah ketika ayat berikutnya Allah mengingatkan wasa'a an taqrahu wa huwa khairul lakum syai'a wa huwa khairul lakum. Ketika kita membenci sesuatu, wabah penyakit, musibah adalah sesuatu yang tidak kita harapkan, yang kita benci. Namun bisa jadi ketika kita membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, justru di balik itu semua ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita, yaitu kebaikan. Tiada lain adalah kemaslahatan. Kemudian bisa jadi sebaliknya, ketika malah justru kita diberikan kesenangan, kecintaan, kebahagiaan, wasa'a an tuhibu wa huwa syarrul lakum, malah justru sebaliknya, dari balik kesenangan dan kecintaan itu malah jadi malapetaka bagi kita, keburukan yang akan menimpa kita semuanya. Dengan demikian, di Hari Raya Idul Fitri, walaupun suasana masih pandemik, namun kita bisa mengambil 3 hikmah yang kita ambil.
Yang pertama adalah menumbuhkan rasa tauhid tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat dengan Allah, taqarrub illallah. Di bulan suci Ramadan, kita digembleng, kita dilatih untuk senantiasa terus taqarrub illallah. Allah senantiasa mengawasi kita, muraqabah. Allah senantiasa melihat kita. Mudah-mudahan rasa cinta kepada Allah akan tumbuh terus di luar bulan suci Ramadan. Kemudian hikmah yang kedua tidak lain adalah kita mampu menyadarkan diri akan hakikat kehidupan. Bahwasanya hidup dunia ini sangat singkat. Hidup dunia ini hanya sementara. Pasti kita akan mengalami yang namanya kematian. Walikuli ummatin ajalun. Setiap umat manusia pasti akan mengalami yang namanya ajal atau kematian. Ketika wabah penyakit menerpa kita semua, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengingat bahwa kepada kita semuanya bahwasanya kita akan mengalami kematian. Maka ketika kita ingat kematian, maka apa yang harus kita siapkan? Tiada lain adalah kita mempersiapkan bekal. Seperti halnya kita akan mudik ke kampung halaman. Padahal itu sifatnya hanya duniawi dan itu hanya sifatnya sementara. Kita akan kembali lagi ke asalnya. Namun ketika kita akan kembali ke kampung yang sesungguhnya, negeri yang sesungguhnya, apa itu? Yang disebut dengan kampung akhirat. Maka berbekalah sebaik-baiknya bekal. Apa bekal untuk menuju kampung akhirat? Apa bekal mudik menuju negeri akhirat? Tiada lain adalah watajawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Ketakwaanlah bekal yang terbaik untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, Idul Fitri di masa pandemik ini adalah menumbuhkan kecintaan terhadap sosial, menumbuhkan kepekaan sosial, mencintai sesama. Kenapa? Ketika di bulan suci Ramadan adalah bulannya berbagi, maka tumbuh di sana rasa kasih sayang di antara sesama. Kita akan merasakan betapa sakitnya orang-orang yang diterpa oleh wabah penyakit COVID-19. Maka di sana akan tumbuh perasaan kasih sayang, ingin membantu sesama, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dengan demikian, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ketika uluran tangan kita ditunggu oleh orang-orang yang membutuhkan, alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ketika kita punya kelebihan rezeki, maka ingat, banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, maka bantulah mereka. Di saat pandemik saat ini, banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Di saat-saat dimana kita sedih, maka kita keluarkan sebagian dari rezeki kita. Apalagi ketika rezeki kita lapang, ketika kita banyak rezeki, maka sedekahkan sebagian dari rezeki kita. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Wal kadimina wal ghaidha, dan kita mampu menahan amarah kita di hari raya Idul Fitri. Yang paling pantas adalah wal afina anin nas, memaafkan di antara sesama kita. Atas nama keluarga besar Sekolah Alam Gaharu, kami mengucapkan minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada guna manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.